Syarat ikut ASN P3K itu cukup NIK dan terdaftar di Dappedik, tidak perlu persetujuan kepala daerah. Jadi mohon itu juga dikonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait rekrutmen P3K tahun 2021. Ini berdasarkan pemaparan dari Mas Menteri teman-teman dalam raker kemarin bersama Komisi 10 DPR RI, yang mana Mas Menteri menyebutkan bahwa untuk guru seni, guru olahraga, dan guru agama ini masuk dalam formasi P3K tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman yang mulai dari kemarin bertanya-tanya mengenai guru agama ini, untuk teman-teman guru agama jangan khawatir karena Mas Menteri akan memasukkan formasi dalam P3K tahun 2021 ini. Dan juga Mas Menteri juga memaparkan teman-teman, syarat ikut ASN P3K ini cukup NIK dan terdaftar di Dapodik. Jadi tidak perlu persetujuan dari kepala daerah. Jadi itu adalah pemaparan dari Mas Menteri. Berikut kita simak baik-baik pemaparan dari Mas Menteri, teman-teman. Terima kasih. Dalam spirit kesetaraan, saya juga ingin mohon dikasih meter 3 menit, Pak, karena saya ingin solider dengan seluruh member anggota Komisi 10. Oke. Nomor 1, semua guru seni, olahraga, dan guru agama, karena guru agama semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk. Jadi jangan khawatir, untuk guru seni, olahraga, dan agama akan masuk formasi P3K. Ketiga, secara struktural tidak ada yang namanya formasi kalau bukan ASN, kalau nggak ada yang namanya ASN kalau bukan lembaga pemerintah. Jadi nggak ada namanya formasi atau P3K untuk swasta. Itu memang secara teknis dan undang-undang yang namanya P3K itu ya kalau kerja di sekolah negeri ya, atau di lembaga negeri kita. Jadi mohon bisa dijelaskan secara struktural memang itu terjadi. Jadi ini adalah membuka lowongan kerja, memprioritaskan yang sudah ada di sekolah negeri kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang swasta kalau ingin bergabung. Jadi mohon itu ditekankan. Itu adalah strukturnya memang begitu. Ya. Ada beberapa isu lain kalau itu yang paling besar tadi. Untuk guru 3T akan ada kebijakan yang sangat spesifik ke daerah-daerah 3T kita. Nggak cukup hanya dengan P3K pengangkatan. Mereka butuh bantuan guru pendukung, guru penggerak, mereka butuh banyak lagi. Jadi itu strategi terpisah. Ini tidak akan menyelesaikan masalah guru di 3T. Itu butuh benar-benar spesifik itu. Mengenai disabilitas, kita akan pastikan bahwa di isu mengenai apakah mereka akan diangkat atau tidak itu menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan dan mengkaji. Mohon Bapak Ibu membaca buklet yang sudah kita sirkulasi mengenai P3K ini, karena semua informasinya ada di situ. Mungkin tadi ada beberapa komen yang mungkin belum melihat bahwa ini sebenarnya sudah melakukan prioritasi untuk tahun ini, Pak, makanya nggak ada CPNS mulai lagi tahun depan, tapi ini agar kita memprioritaskan guru-guru honorer terutama yang ada, bukan guru-guru lain. Tentunya CPNS akan berlanjut, tapi berlanjutnya di tahun berikutnya. Mengenai isu dengan aturan dengan Kemdagri, itu merupakan suatu hal yang akan kami kaji lebih jauh. Dan syarat ikut ASN P3K itu cukup NIK dan terdaftar di Dappedik, tidak perlu persetujuan kepala daerah. Jadi mohon itu juga dikonfirmasi. Dan untuk poin yang terakhir, ini saya harus menyebut sekali lagi sebagai penutup bahwa mohon tidak mempercayai apapun informasi yang ada di masyarakat yang sama sekali tidak benar. Kemendikbud tidak akan pernah dan tidak pernah akan menghilangkan pelajaran beragama. Agama adalah prinsip esensial daripada peta jalan pendidikan. Itulah kenapa profil pertama daripada pelajar Pancasila, yaitu objektif daripada seluruh reformasi pendidikan kita, adalah kepercayaan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan akhlak mulia. Itulah yang kita maksudkan. Jadi kita pasti akan memasukkan frasa agama di dalam itu. Jadi mohon untuk masyarakat berpikir kritis dan tidak percaya
akan berbagai hal-hal yang tidak benar, ya. Jadinya yang saya ingin tekankan. Untuk itu, semoga saya memenuhi waktu 3 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya akan secara tertulis, Pak Ketua. Selanjutnya, izinkan saya membaca kesimpulan dari raker hari ini. Langsung ke kesimpulan, monggo kalau mau ditampilkan. 1. Komisi 10 DPR RI menyerahkan laporan hasil panja peta jalan pendidikan kepada Mendikbud RI. Selanjutnya mendesak Kemendikbud RI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi panja peta jalan pendidikan dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi 10 DPR RI pada masa sidang berikutnya. Jadi ini agak longgar karena masa sidang berikutnya. Jadi setelah reses. Kemudian yang kedua, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI berkoordinasi antara lain dengan Kemenkyu RI dan Kemendagri RI untuk menerbitkan penguatan kebijakan lintas kementerian lembaga mengenai kepastian penganggaran penggajian guru dan tenaga kependidikan P3K dalam formasi dana alokasi umum APBN tahun anggaran 2021 sebagai jaminan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi GTK honorer dalam P3K tahun 2021. Yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI memastikan kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K terlaksana dalam setiap tahapan seleksi tanpa diskriminasi bagi guru honorer yang mengikuti seleksi guru P3K. Kemudian yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI agar kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K merupakan langkah awal sebagai upaya menyusun kebijakan makro strategis mengenai guru dan tenaga kependidikan honorer yang didasari pada data pemetaan menyeluruh jumlah dan komposisi guru dan tenaga kependidikan honorer secara nasional. Yang kelima, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi P3K tahun 2021 mengingat urgensi dukungan kinerja Tendik tenaga pendidikan dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan Dapodik serta untuk guru pendidikan agama dan guru olahraga ini yang karena tidak ada di 2021. Satu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan di masing-masing daerah dan mohon dukungan Bapak Ibu di masing-masing dapilnya. Walaupun 513.000 formasi yang sekarang sudah ada, namun semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi di tahun 2021. Saya ulang lagi ya. Berapapun formasi yang didapatkan di tahun 2021, semua guru honorer masih tetap bisa mengikuti tes seleksi ini. Nah, ini poin yang sangat penting. Kenapa? Jadinya guru yang lulus atau lolos seleksi, walaupun misalnya formasinya tidak mencukupi, dia tidak harus mengambil tes di tahun berikutnya. Dia bisa menggunakan hasil tes tersebut. Dia bisa menggunakan hasil tes untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat formasinya kebuka, dia akan langsung masuk, ya. Jadi itu suatu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu